Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah program Java yang saya buat dengan tujuan untuk menghitung gaji karyawan secara terstruktur dan sistematis. Program ini dirancang untuk mengoptimasi proses penggajian dengan pertimbangan jabatan, golongan, status, dan pajak penghasilan. Langsung saja kita ke programnya, seperti yang kita lihat ini. Struktur umum program ini adalah program ini disusun dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama ada ini, package dan import library. Kedua, deklarasi kelas dan metode main. Nah, ini dia deklarasi kelasnya dan metode mainnya. Ini dia mainnya. Ketiga, ada deklarasi variabel. Di sini ada deklarasi variabel dan keempat, input data karyawannya. Sini. Dan kelima, proses logika penentuan gaji dan tunjangan. Keenam, perhitungan pajak. Dan ketujuh, output hasil perhitungan. Ini outputnya disusun dengan rapi agar lebih profesional. Kemudian kita bahas fungsi-fungsinya. Yang pertama di sini ada package. Nah, package ini berfungsi sebagai wadah program agar tidak tercampur dengan program lain. Nah, agar tidak tercampur dengan program ini, semisal kita membuat ini, jadi dia beda, tidak tercampur seperti itu. Kemudian ada scanner. Scanner ini digunakan sebagai alat komunikasi antar sistem dan pengguna, khususnya untuk menerima input dari keyboard. Tanpa library scanner ini, program ini tidak dapat menerima data dinamis dari pengguna. Nah, kemudian kita masuk ke metode utamanya, yaitu di sini. Ini metode main. Dari sini ya, dari sini ke sini, ke sini. Nah, itu. Kelas ini kelas. Nah, kelas ini merupakan kelas utama atau main class dalam sistem. Kemudian metode main ini adalah titik awal untuk mengeksekusi program. Seluruh proses penggajian ini dijalankan di dalam metode ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita ke ini, scanner input new. Nah, fungsi dari ini adalah untuk membaca input langsung dari keyboard. Kemudian digunakan untuk menerima data teks dan juga data numerik atau data angka. Dan menjadikan program ini bersifat interaktif. Kemudian kita masuk ke deklarasi ini. Desain variabel tipe datanya. Pada variabel identitas sini untuk ini. Nah, untuk itu digunakan untuk menyimpan string kode karyawan ini digunakan untuk menyimpan identitas karyawan. Kemudian string kode jabatan. Nah, sini digunakan untuk menyimpan kode input, menyimpan hasil konveksi menjadi informasi yang lebih manusiawi. Nah, terus variabel numerik ini. Tunggu dulu ya. Ini mengapa diberikan seperti ini? Tanda kutip. Nah, itu fungsinya agar tidak bernilai nol. Gitu. Agar datanya tidak bernilai nol. Kemudian kita masuk di sini di golongan. Kita masuk di tipe data numerik, variabel numerik. Digunakan tipe data ini di golongan ini digunakan untuk logika percabangan. Nah, kemudian di sini di double ini
Mengapa digunakan double? Nah, digunakan untuk menyimpan nilai rupiah seperti itu. Nah, ini double ini digunakan untuk menyimpan nilai rupiah dan menghindari pembulatan nilai yang tidak akurat. Nah, seperti itu. Kemudian proses input datanya. Nah, sini nih. Input data. Aduh, salah nih. Aduh, dapat nih. Nah, seperti ini. Kemudian input data ini. Pada bagian input data ini, mengapa kita bisa perhatikan di sini to uppercase. Mengapa kita menggunakan to uppercase ini? Nah, kemudian alasan penggunaan to uppercase ini seperti yang kita ketahui, Java itu sensitif mau tentang huruf besar dan huruf kecil. Nah, jadi alasannya yang seperti itu. Yang pertama, mencegah kesalahan input. Kemudian menjamin konsistensi data dan meningkatkan toleransi kesalahan pengguna. Seperti saat kita memasukkan input contoh dalam kode program yang kita buat ini, kita menggunakan kode A, huruf besar. Tapi yang kita masukkan inputnya nanti itu huruf kecil. Nah, maka tidak akan terbaca seperti itu. Nah, fungsi dari to uppercase ini itu fungsinya itu untuk mentolerir kesalahan pengguna. Jadi kita bisa menggunakannya nanti huruf besar maupun huruf kecil, tetap hasilnya akan sama. Nanti kita coba jalankan programnya ya. Kemudian sekarang kita masuk ke logika percabangan lagi. Nih, logika percabangannya. Pada di sini kita menggunakan percabangan if else 2 atau lebih dari 2 kondisi ya. Karena pada gaji ini kita ada 2 bahkan lebih dari 2 kondisi yang kita akan gunakan. Ada situasi lah. Kemudian di sini mengapa digunakan seperti ini juga ya, agar itu validasi input, mapping kode datanya nyata gitu. Terus jika semua di atas ini, kondisi di atas ini tidak ada, contoh kita menuliskan, kan di sini ada A, B, dan C. A, B, dan C ini adalah kode jabatan seperti itu. Jika A, maka nama jabatannya itu staff. Nah, terus jika B, jabatannya itu customer service, dan C, jabatannya itu pimpinan. Jika tidak terdapat dari tiga di atas ini, kondisi tidak ditemukan, maka else akan memunculkan sebuah ini kode jabatan tidak valid. Seperti itu. Dan ketika kode itu tidak valid atau tidak ditemukan, sistem akan berhenti. Program tidak akan dijalankan. Kenapa tidak dijalankan? Ya, karena tidak bisa. Oke, terus kita masuk ke proses tunjangan. Nah, di proses tunjangan ini kita masih menggunakan if else karena lebih dari 2 kondisi ya. Seperti tadi, mungkin ini sudah paham lah karena penjelasannya hampir sama dengan ini. Tuh, jika golongan yang kita masukkan itu tidak ada di sini, tidak ditemukan di sini, maka sistem akan menunjukkan bahwa golongan tidak valid atau golongan tidak ditemukan. Jika golongan tidak ditemukan atau tidak valid, maka sistem akan menunjukkan ini, sistem exit atau tidak ditemukan. Sistem berhenti di sini. Kenapa diberhentikan? Agar tidak terjadinya salah perhitungan. Jadi sistem program akan menghentikannya sampai di sini saja.
Kemudian masuk lagi ke proses tunjangan status. Sini kita menggunakan if else if lagi. Nah, sini hampir sama tadi penjelasannya. Jika menikah, statusnya menikah, itu maka akan jadi satu gitu. Terus jika telah menikah, ini sini kita masukkan tunjangan status. Ini perbedaannya di sini dengan di sini. Semakin tinggi, semakin banyak tanggungannya, maka akan semakin tinggi juga tunjangan yang didapatkan gitu. Kemudian jika terdapat kondisi yang tidak ditemukan pada ini, jika kita masukkan suatu kondisi dan tidak ada dalam kondisi ini, maka seperti itu tadi, seperti yang di sini dan di atas lagi, sistem akan berhenti dan program akan menunjukkan ini status tidak valid dan berhenti lagi di sini. Kenapa lagi dihentikan? Agar itu tidak terjadinya salah perhitungan. Nah, kita masuk di perhitungan gaji. Nah, ini hitungan gaji di sini. Seperti yang kita lihat, ini cara untuk menghitung gaji. Total penghasilannya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini pajak penghasilan untuk menghitung penghasilan pajaknya. Nah, ini gaji bersih adalah gaji yang diterima karyawan setelah semua ini. Nah, yaitu total penghasilan dikurang pajak penghasilan. Nah, di sini ada rumusnya untuk menghitung total penghasilan. Di sini ada gaji pokok tambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan status. Nah, untuk pajak penghasilan yaitu total penghasilan. Total penghasilan yang didapat dari sini. Nah, kemudian dikali pajak 10%. Ini kita menggunakan 10%, ini hanya perumpamaan saja ya. Nah, terus ini gaji bersih. Untuk mendapatkannya itu ya total penghasilan ini dikurang dengan pajak ini. Nah, ini kan untuk menghitung pajak penghasilan itu dikali. Nah, untuk menghitung gaji bersih itu kita di sini cukup dikurang saja. Nah, kita masuk di outputnya. Nah, output ini akan muncul ketika program dijalankan seperti itu. Coba kita jalankan ya. Nah, sini akan muncul masukkan kode karyawan. Ini kode karyawannya bebas ya. Kita mau masukkan apa? Contoh kita seperti ini. Salah satu, kemudian atas namanya itu ini bebas saja. Masukkan karyawannya, masukkan kode jabatan. Kita tadi masukkan di sini kode jabatannya apa? Kita cari dulu ya. Nah, karena kita menggunakan kode jabatan huruf A, B, atau C, terus karena kan tadi kita sudah pakai itu apa namanya ini tadi yang itu uppercase. Jadi meskipun di sini huruf besar, di sini huruf besar, sini huruf besar, di sini kita boleh masukkan huruf kecil. Kita bebas mau menggunakan huruf besar maupun huruf kecil. Coba kita masukkan kita masukkan apa ya? Jabatannya yang mana ya? Kita coba yang A saja. A. Ya, kemudian kita masukkan golongan. Nah, kita golongan-golongan. Nah, di sini di golongan ini ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama itu gajinya sekian. Ini dan ini. Aduh. Kemudian eh, kita coba pakai golongan A saja ya. Yang golongan pertama. Jadi kita cukup masukkan ini. Gimana ya? Kita pakai golongan yang pertama. Kemudian kita masukkan status. Di sini pilihannya jika status 1 artinya sudah menikah, terus kedua ini belum menikah. Jadi
Kita pakai yang satu saja kali ya, atau dua, satu. Oke, satu saja. Kita coba enter. Masukkan jumlah tanggungan. Seperti yang kita ketahui, semakin banyak tanggungannya, maka tunjangan yang didapatkan juga semakin lebih besar, makin tinggi. Jadi kita di sini jumlah tanggungannya lebih dari 2 atau 2, maka akan mendapatkan 200.000. Coba kita 3 lah. Kita masukkan 3, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Terus ini gaji pokoknya yang dihitung. Silahkan Anda hitung sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Kekurangannya ya mungkin tadi kita harus perhatikan kesalahan dalam pengetikannya, terus kesalahan dalam input datanya, tanda bacanya ini seperti ini harus diperhatikan ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.